Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya dan kaum muslimin dan kaum mukminin yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung bersama kami di channel Abu Yusuf Ubaid Bima, baik di Facebook maupun di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada malam hari ini di acara kita spesial di bulan Ramadan ini, yaitu Takjil, Tanya Jawab Islam. Alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullah ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya dengan tidak hadirnya kita beberapa hari ini adalah ada uzur syar'i, dan alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita bersua kembali, dan kami ingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung secara online untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Bisa langsung lewat kolom komentar Facebook dan juga kolom komentar YouTube. Acara Takjil Tanya Jawab Islam ini disiarkan langsung juga di Hafayu TV. Ya, baik. Ini Ustaz, langsung saja, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah. Afan Ustaz, saya ada penyakit kista. 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 Jadi haid tidak teratur. Kadang 2 bulan tidak haid. Baru haid lagi yang baru haid, kadang 2 bulan. Kadang 2 bulan tidak haid. Baru haid lagi. Yang ingin saya tanyakan, tadi malam ada bercak darah keluar, lalu kemudian sampai siang sudah tidak ada. Siangnya ada lagi bercak darah yang mungkin itu darah haid karena warnanya merah kecoklatan. Dan itu saja. Sampai sekarang tidak ada lagi yang keluar. Tapi saya tidak puasa dan sholat Ustadz karena saya kiranya tadi itu darah haid. Bagaimana itu Ustadz? Apakah harus saya qadha sholat yang tadi siang? Kita ulangi nomor. Saya ada penyakit kista. Jadi haid tidak teratur. Kadang 2 bulan tidak haid. Baru haid lagi. Yang ingin saya tanyakan, tadi malam ada bercak darah keluar. Lalu kemudian sampai siang sudah tidak ada. Siangnya ada lagi bercak darah yang mungkin itu darah haid karena warnanya merah kecoklatan. Dan itu saja. Sampai sekarang tidak ada lagi yang keluar. Tapi saya tidak puasa dan sholat Ustadz karena saya kiranya tadi itu darah haid. Bagaimana itu Ustadz? Apakah harus saya qadha sholat yang tadi siang? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita hanya bertanya apakah kita mengkodok yang tadi kita tinggalkan tadi siang. Ternyata itu adalah bukan darah haid. Pertama, kalau kita bangun di atas keyakinan tadinya bahwa itu adalah darah haid, kemudian kita tinggalkan sholat karenanya, maka kita tidak kodok sebenarnya. Kita tidak perlu kodok karena itu kita amalkan, beramal di atas apa? Ilmu yang kita yakini saat itu. Saat itu. Karena kita bangun di atas ilmu kita bahwa yang keluar itu adalah darah haid. Walaupun untuk kedepannya kita harus berhati-hati. Kita harus lihat betul ketika kita sadari bahwa kita ada penyakit seperti itu, semoga Allah segera mengangkatnya. Dan haid tidak teratur, harus kita hati-hati. Perhatikan darahnya. Perhatikan darahnya, karena darah haid itu dikenal. Dia ada ciri-cirinya. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa ciri yang bisa kita lihat supaya kita setiap keluar darah, kita tidak langsung tinggalkan sholat.
atau tinggalkan puasa, enggak. Selalu kita perhatikan dulu. Pertama, bisa kita perhatikan dari baunya. Karena darah haid itu cirinya bau. Tidak sama dengan darah istihadah. Darah istihadah tidak berbau. Tidak berbau. Seperti darah biasa. Luka. Kita terluka, kemudian mengalir darah. Itu adalah darah istihadah. Tidak berbau seperti itu. Kemudian, ciri yang kedua, darah haid itu warnanya merah gelap. Bahkan kehitaman. Mirip dengan sesuatu yang sudah terbakar. Ini ciri yang kedua. Sementara darah istihadah, enggak. Dia merah terang. Seperti darah yang biasa keluar saat seorang luka. Dan ciri yang ketiga, yang bisa juga kita pakai dan kita lihat, darah haid itu, kalau dia keluar, itu akan mengalir terus, tidak membeku lagi. Sementara darah istihadah, cirinya kalau dia mengalir, akan membeku. Kalau mengalir keluar, akan membeku setelahnya kalau dia tertahan, tersimpan. Itu diantara cirinya. Diantara cirinya. Yang disebutkan, yang ini ciri pokok mungkin bisa kita pisahkan dari darah yang lain. Ini dulu nanti untuk kedepannya seperti itu. Untuk kedepannya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustadz, apakah disyariatkan mengangkat tangan kalau mau keluar masjid? Hah? Apakah disyariatkan mengangkat tangan kalau mau keluar masjid ketika Ustadz sedang berbicara pada saat taklim? Karena saya melihat kebanyakan ikhwan kalau mau keluar pasti mengangkat tangan. Iya. Tidak ada kata harus. Cuman kadang mungkin ya mereka izin untuk keluar. Walaupun itu kalau saya pribadi mengganggu. Karena anak kalau bicara melihat orang. Jadi kadang terganggu dengan perbuatan orang. Jadi ceramah tadinya kadang pengen sebut ayat, lupa pengen sebut hadits, ya dilupakan. Karena itu tadi, kadang orang izin terganggu. Kalau anak pribadi, kalau saya tidak perlu. Keluar ya keluar saja. Keluar saja. Ya, walaupun yang melakukan mungkin untuk izin sama yang penceramah. Wallahualam. Baik. Jika jamaah samping kita masih dalam posisi sujud sedangkan imam dan jamaah yang lain sudah bangkit untuk tahiyat akhir, apakah boleh kita mencolek jamaah tersebut? Mungkin dia ketiduran. Ya kalau kita lihat dia ketiduran boleh. Iya, jangan bilang mungkin ya. Kita lihat dulu, jangan sampai dia masih panjang doanya. Walaupun itu salah. Karena ketika imam salam ya harusnya kita salam setelahnya. Tak boleh terlalu lama Ustaz ya. Artinya Iya. itu menyelisih Karena imam. kita terikat dengan imam. Berdasarkan hadis yang umum, secara umum itu inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu tiada lain dijadikan supaya diikuti. Wallahualam. Kemudian Ustadz, apakah boleh setelah sholat tarwih dan witir, kemudian di sepertiga malam, lanjut sholat malam lagi Ustadz? Jazakallah khair. Boleh saya, boleh. Iya, yang penting tidak boleh lagi witir. Kita katakan boleh karena Nabi SAW bersabda, sholatul laili matna dalam hadis Aisyah. Sholat malam itu dua-dua. Sholat malam itu dua-dua. Artinya umum. Boleh kita lanjutkan sholat malam. Tapi tidak boleh witir. Kenapa kita katakan tidak boleh witir lagi? Karena Nabi SAW bersabda, la witron filailah. Tidak ada dua witir dalam semalam. Tidak ada dua witir dalam semalam. Wallahualam. Kemudian Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz, apa beda syariah dengan syiar? Karena ada Ustadz yang berpendapat bahwa ibadah yang ditambah-tambahkan itu bukan bid'ah. Seperti maulid, tahlilan, dan lain-lain. Tapi itu adalah syiar. Syukron Ustaz. Jadi kalau syariat berarti harus dari Allah dan Nabi-Nya. Kalau syiar berarti boleh ditambah. Ya. Begitu. Seperti pertanyaan tadi Ustaz.
Jadi syiar itu kan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk diagungkan. Ya. Ya kan? Bahkan itu ciri ketakwaan dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dalam ketakwaan dalam hati. Sekarang, syiar ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk diagungkan. Yang diperintahkan oleh Allah untuk diagungkan ini, yang mana? Yaitu yang diperintahkan oleh Allah untuk diagungkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak perintahkan untuk diagungkan, tidak boleh. Tidak boleh kita agungkan. Ya kan? Coba kita lihat, perhatikan perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau di tawaf di Baitullah. Saat di Hajar Aswad. Beliau bilang, "Inni la'alamu annaki hajar. La tadur wa la tanfa." Saya yakin, saya tahu kamu ini batu. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Tapi seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Kalau Rasulullah mengagungkannya, karena Allah perintahkan, maka Umar juga agungkan. Begitu maksudnya. Tidak bisa dipisahkan bahwa kalau syariat harus ada perintah Allah dalilnya, sementara syiar tidak. Semuanya harus. Semua ini kan terkait dengan pembesaran dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita pisahkan seperti itu. Jadi pada perkara batu yang jelas, kita lihat secara zahir tidak ada manfaatnya, tapi manusia terbaik kedua ini justru menghidupkan syiar ini karena ada contoh begitu. Begitu. Jadi kenapa dinampakkan? Ya. Ya karena Nabi lakukan. Betul. Karena syariat, ada syariatnya. Ini menunjukkan bahwa yang tidak ada, yang tidak ada. Sebagaimana yang disebutkan tadi kan memang tidak ada Ustaz ya? Betul. Nah, jelas, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita kepada dosen yang mengatakan bahwa cadar itu bukan bagian dari ibadah, tapi tradisi orang-orang Arab, bahkan tradisi wanita kafir. Katanya jika pakai cadar yang membuat tambah cantik, maka tidak apa-apa. Jika hanya sekedar fashion semata, tidak apa-apa jika sekedar fashion semata. Jika kami ditanya tujuan kami bercadar untuk apa, apakah sebaiknya kami diam saja? Karena jika kami menjawab akan banyak perdebatan di kelas. Mohon nasihat dan doanya agar kami tetap istiqomah. Barakallahu fiik. Naudzubillah. Iya, itu adalah kehinaan ketika ada orang yang mengatakan seperti itu. Ketika ada orang yang mengatakan seperti itu. Iya. Kalau cadar itu adalah hanya kebiasaan, tradisi orang Arab, bahkan mengatakan itu kebiasaan orang kafir. Itu naudzubillah, itu kehinaan. Tidak ada lagi kehinaan yang di atas hal itu. Kenapa? Pertama, kita katakan dia menentang Al-Quran. Dia menentang Al-Quran. Ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran terkait dengan hijab. Terkait dengan hijab. Iya, sangat banyak. Akan wajibnya berhijab di dalam Al-Quran. Di antaranya yang paling terkenal adalah juga itu di surat Al-Ahzab ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Ini perhatikan, kalau dia khusus untuk orang Arab, tidak begini lafadznya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabi, katakan kepada istrimu," anggaplah istri Nabi, betul orang Arab. "Wa banatika," dan anakmu, betul orang Arab. Tapi gimana setelahnya? "Wa nisa'il mu'minin," dan para istrinya orang-orang beriman. Ini kan istrinya orang beriman, orang Arab saja. Apakah orang beriman hanya orang Arab? Atau gimana? Kan begitu. Ini menentang. Ini kan diseru 3. Dipanggil nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW. Katakan kepada istrimu,
kepada anak-anak perempuanmu dan kepada nisa'il mu'minin, para wanita dari orang-orang yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dalika adana ayyurabna fala yudain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Hendaklah mereka mengulurkan dari atas diri mereka, dari jilbab-jilbabnya. Dibilang dari atas. Jadi dari kepala sampai ke bawah. Demikian itu supaya mereka lebih dikenal. Ini bukan hanya sekedar seperti yang dibilang tadi. Apa dia ngomong? Dia bilang kalau hanya untuk terlihat cantik dan fashion tidak apa-apa. Iya, kalau cantik bukan seperti itu memang. Ini bukan cantik, Pak. Ini syariat, Pak. Kita diperintahkan oleh Allah. Supaya kita tidak menampakkan kecantikan, tak aurat. Yang menjadikan nantinya menjadi penghuni neraka. Lihat sebentar Nabi SAW bersabda, Simfan min ahlin nar. Ada dua golongan dari perempuan penduduk neraka. Dari penduduk neraka. Di antara golongan yang satu adalah apa? Kasiat, ariat, mumilat. Orang yang berpakaian tapi telanjang. Itu penghuni neraka yang seperti itu. Ini bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi memang ini syariat. Salah besar kalau kita katakan begitu. Menentang hadis. Menentang hadis. Menentang ayat. Ini baru satu ayat. Banyak ayat. Yang ditentang kalau kita berpendapat seperti itu. Kalau kita berpendapat seperti itu. Na'udzubillah, itu adalah kehinaan. Seorang kalau tidak mampu melakukannya, ya ada udurnya di hadapan Allah kalau ada nanti. Itu masalah nanti. Tapi kita harus wajib membenarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita benarkan. Kemudian berikutnya apa tadi? Dia bilang, apakah sebaiknya kami diam saja ketika ditanya? Karena kalau menjawab banyak perdebatan di kelas. Ya kalau di dosen jangan. Nggak lulus kita 10 tahun ke depan. Iya. Kita dalam hal itu, dalam mengingkari kemungkaran, maka ada 3. Seperti dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu ya dengan lisan. Ya kalau tidak mampu dengan tangan, kita ucapkan dengan lisan, itu salah, Pak. Tapi fa illam yastati, kalau tidak mampu juga, maka fa biqalbi, cukup dengan hati. Tidak mampu ini, apa kita memang tidak mampu ucapkan karena akan ada bahaya yang akan ditimpakan kepada kita nanti setelahnya. Misalnya kalau kita begitu, nilainya nanti di dosen selesai. Ya tidak lulus dari situ. Iya. Ini dilihat lagi masalahnya nanti. Wallahualam. Jadi dosen kok kepo juga Ustaz. Maksudnya banyak mau urusi orang. Ya itu begitulah. Ada tulisan itu Ustaz yang saya pernah baca. Kita sebagian besar orang Indonesia ini sudah terbiasa melihat aurat. Jadi sudah banyak menikmati aurat. Terlena dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika ada yang menutupi, jadi mereka rasa kayak ada yang menghalangi Ustaz. Terlepas dari hidayah. Jadi mungkin ini juga. Naudzubillah. Iya, betul Ustaz. Naudzubillah. Semoga Allah memberi kita semua hidayah Ustaz. Amin. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, nenek saya sudah tidak mampu lagi berpuasa. Jadi dia bayar fidyah. Yang mau saya tanyakan Ustaz, bolehkah membayar fidyah langsung 30 sedangkan puasa Ramadan belum cukup 30 Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua muslim yang meninggal dengan cara tenggelam itu mati syahid? Yang pertama dulu Ustaz. Baik, yang pertama, tidak boleh kita dahulukan sebelum datang sebabnya. Kan sebab bayar fidyah karena tidak puasa. Karena tidak puasa. Nah, ini sebelum ada sebabnya, tidak boleh didahulukan, dibayarkan. Yang menjadi yang disebabkannya. Jadi, ini kan bayar fidyah adalah apa? Disebabkan karena tidak berpuasa. Kalau belum datang waktunya, belum berlalu harinya, maka tidak boleh kita bayar. Wallahualam. Seperti pembahasan yang dilemparkan oleh para ulama, boleh enggak bayar zakat fitri di awal tahun? Sebelum datang puasa Ramadan.
Boleh nggak seperti itu? Itu pertanyaannya. Ya tentunya nggak boleh. Karena zakat fitri itu kenapa? Ya karena kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu pun maksudnya selesai berpuasa dari bulan Ramadan. Adapun sebelum itu maka tidak. Itu wallah alam. Seperti itu bentuknya. Sama Pertanyaan. dengan juga saya sebutkan satu juga contoh yang biasa disebutkan oleh para ulama di bab sumpah. Boleh nggak saya bayar memang sekarang kafaro sumpah? Nanti takutnya saya bersumpah. Nggak boleh. Kan kafaro sumpah ini adanya kalau ada sumpah yang diucapkan baru dilanggar. Ya, baru dilanggar. Adapun sebelum itu nggak boleh. Wallahualam. Kemudian Ustaz izin bertanya Ustaz, apakah afwan Ustaz, pertanyaan kedua tadi, Nah, apakah semua orang yang mati dengan cara tenggelam itu Ustaz terhitung mati syahid? itu namanya kan kabar gembiranya. Tentunya ada namanya syarat dan ada namanya penghalang. Kalau tidak ada penghalang dan ada syaratnya, syaratnya kan mati syahid kalau mati tenggelam. Kan begitu. Kemudian penghalangnya ya macam-macam dari penghalang. Cuman kita harapkan, kalau kita kan lihat dohir, kita harapkan ya semua orang meninggal di atas keadaan tersebut selama dia muslim, kita harapkan dia mati syahid. Dia mati syahid. Karena itu yang dalam hadits Nabi SAW. Itu termasuk disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, termasuk husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik ketika seorang meninggal dalam keadaan tenggelam. Wallahualam. Apakah ibu-ibu yang sudah tua tidak diwajibkan lagi menutup auratnya? Kalau dibilang tidak wajib menutup aurat agak sulit ya. Bukan masalahnya aurat. Pembahasan aurat itu aurat perempuan ya. Maksudnya sebenarnya bahasanya ibu-ibu yang sudah tua apakah tidak wajib lagi bercadar? Begitu pembahasannya. Pembahasannya. Iya. Bukan yang tidak menutup aurat. Agak berat kalau tidak menutup aurat, Nu'man. Iya. Iya, Nu'man ya. Iya. Karena ada ayatnya itu yang terkait dengan perempuan. Iya. Di surat An-Nur terkait dengan orang yang sudah tua. Cuma ada syaratnya harus antum perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal qawaidu minan nisa." Orang yang sudah qawaid dari perempuan, siapa itu yang qawaid? Diterangkan sendiri oleh Allah di ayat setelahnya, di lanjutannya. Allati la yarjuna nikahan. Yang tidak mau lagi menikah. Itu syaratnya. Adapun ibu-ibu masih mengharapkan juga duda yang sudah tidak punya istri lagi, tapi masih mau menikah. Tapi sudah tua, tapi masih mau menikah. Tetap tidak boleh. Nah, ini ketentuannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal qawaidu minan nisa." Al-qawaid dari kalangan perempuan, allati la yarjuna nikahan, yang tidak menginginkan lagi nikah, falaisa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Tidak dosa. Tidak dosa bagi mereka. Ya? Untuk meninggalkan pakaian mereka. Maksudnya pakaian yang tadinya wajib dia pakai. Untuk tidak menutup lagi mukanya. Tidak mengapa bagi mereka. Tidak dosa bagi mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya, lihat syaratnya, kenapa kita terjemahkan artikan itu? Kenapa ulama tafsir mengartikan tidak mengapa dia buka cadarnya? Karena setelahnya. Ghair mutabarrijat bizina. Dengan syarat dia tidak bertabarruj dengan berhias. Jadi memang kan biasanya kalau masih berhias, masih berharap untuk dilihat oleh laki-laki. Tidak, mengapa dia tidak menutup lagi mukanya selama dia tidak menampakkan perhiasannya. Terus setelahnya lagi,
wa yasta'fifna khairun lahunna. Tapi kalau mereka tetap seperti itu lebih baik. Walaupun sudah tua. Ya. Cuman dibolehkan, tidak dosa lagi kalau dia tidak pakai cadarnya. Cuman kalau dia tetap pakai sampai tua, alhamdulillah. Karena ada orang yang cari yang tua. Itu masalahnya. Betul kan, Numan? Karena setiap domba itu ada pemburunya. Iya tuh. Kenapa? Iya. Berarti kalau hadis yang boleh menampakkan muka dan telapak tangan itu dalam sholat, Ustaz ya? Itu dalam sholat disepakati. Jadi antum, saya waktu bahas terkait dengan hadiah muslimah itu, Iya. dulu kan pernah ada, kadang samar, kan ada pendapat yang mengatakan boleh kelihatan muka dan telapak tangan. Dan itu diperselisihkan. Ternyata setelah kita cari, berdasarkan yang ana cari, sebenarnya bukan ana cari, ana cuman cari di bukunya ulama juga. Ternyata memang ada dua kesepakatan yang perlu diketahui. Tidak ada perselisihan sebenarnya. Cuman kesepakatannya yang berbeda di dua tempat yang berbeda. Pertama, kesepakatan pertama, sepakat ulama rahimahumullah, termasuk Imam 4. Ada anak nukil dari berbagai umur di buku hadiah muslimah itu. Sengaja dinukil dari banyak generasi supaya kita bisa mengetahui bahwa kesepakatan hijab ini bukan sekarang, tapi dari dulu, generasi ke generasi. Bisa dibaca di buku saku yang kita tulis. Jadi ada dua kesepakatan yang berbeda. Pertama, sepakat para ulama bahwa perempuan wajib bercadar di luar sholat. Di luar sholat, kalau dia ada di laki-laki yang bukan mahram. Kemudian kesepakatan kedua, wajib dia buka mukanya saat sholat. Kecuali ada laki-laki yang bukan mahram yang lewat, lalu lalang, maka boleh dia pakai. Ini dua kesepakatan, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Jadi bedakan di luar sholat sama di dalam sholat. Bisa dibaca di buku itu, wallahualam. Insyaallah. Baik. Kemudian Ustaz, saya punya keluarga. Pas dia meninggal seperti cerita-cerita di film. Seperti rumahnya hampir roboh. Kemudian pas dimandikan ada bau tidak bagus. Pas jenazahnya mau diangkat hampir jatuh. Saat mau sampai di tempat pemakaman jenazahnya berat. Pas dimasukkan ke dalam kubur ada darah yang keluar dari mulutnya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah kejadian tersebut termasuk bentuk azab yang ditimpakan oleh Allah kepadanya? Karena semasa hidupnya banyak melakukan dosa dan maksiat. Kemudian, bagaimana hukum seorang akhwat ikut mengantar jenazah, Ustaz? Untuk pertanyaan pertama, walalam. Masalah adab itu kan, itu rahasia Allah. Itu perkara goib. Ya. Iya, perkara goib. Kita tidak boleh pastikan orang, wah ini jenazahnya berat. Kayaknya, tidak bisa. Ini masalah perkara goib. Ya. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Kita akan tahu kalau Nabi bilang. Kalau Nabi bilang. Iya. Itu biasanya hanya cerita-cerita. Ini film, cerita film. Iya. Kita tidak tahu kalau tidak ada dalilnya. Ya. Kalau tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, boleh nggak perempuan antar Jenazah. jenazah? Terkait dengan perempuan antar jenazah, para ulama perselisihkan. Ada yang mengatakan haram. Seperti Ibnu Taimiyah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan haram. Iya. Ada yang mengatakan makruh. Dan ada yang mengatakan mubah, tidak sunnah. Kalau laki-laki kan sunnah. Ini di antara tiga yang berpendapat seperti itu. Yang mengatakan haram, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, la'anallahu zawwarat al-kubur. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para peziarah kubur dari perempuan, zawarat. Iya. Ada juga yang mengatakan makruh. Makruh. Mereka berdalil dengan hadits Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang dari mengikuti jenazah
Tapi tidak ditekankan pelarangannya. Tidak ditekankan pelarangannya. Ada juga yang mengatakan boleh, berdalil dengan ada seorang perempuan, seorang ibu, dia nangis di kuburan anaknya. Nabi katakan kepadanya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan itu bilang, ilaika anni, pergi dariku. Artinya, ya tadi maksudnya dia tidak tahu Nabi yang mengatakan kepadanya. Iya, setelah itu baru dia datang, setelah dikasih tahu bahwa tadi adalah Nabi SAW. Iya, dan Nabi nasihatkan kepadanya, innama as-sabru inda sodomatil ula. Kesabaran itu ketika goncangan yang pertama. Syahidnya, titik pendalilannya, para ulama mengatakan Nabi tidak mengingkarinya itu. Dia diingkari karena dia nangis di situ. Ya. Kalau seandainya ziarah datang ke kuburan dilarang, diharamkan, dimakruhkan, pasti Nabi larang. Tidak boleh. Ini sisinya. Ini adalah sisinya. Iya. Ia mengatakan bolehnya. Wallahualam. Insyaallah. Kemudian Ustaz, apakah boleh memberikan zakat mal kepada saudara yang kurang mampu? Jazakallah khair. Kalau tidak wajib kita nafkahi, biayai, ya, saudara kita ini sudah pisah rumah dengan kita, ya, maka boleh kita kasih. Boleh kita kasih. Ustadz, apakah boleh menyebut nama seseorang dalam doa seperti menyebut nama seorang wanita yang ingin dinikahi? Mantap juga ya. Gimana ya? Gimana itu Numan? Wallahualam saya tidak tahu. Masalahnya jangan sampai ada hubungan sebelumnya. Menyebut nama seorang yang ingin dinikahi. Berarti dia kenal dong ini orang. Kenapa tidak langsung datang? Iya, lamar sebut, saja. Ya, lamar saja di rumahnya, Ustaz. Daripada disebut lagi di doa. Iya, Ustaz. Belum lagi kasmaran, Ustaz. Menyiksa diri sendiri karena mengingat si dia. Masya Allah. Pengalamannya? Oh, tidak. Saya pernah baca tulisannya Ustaz Abdul Qadir. Oh, Masya Allah. Betul. Apa yang dibilang Ustaz Abdul Qadir? Masya Allah. Saya tahu kita dapat faedah untuk jawaban itu. Dia bilang, kalau tidak salah itu, secara makna Ustaz, tidak pantas seorang mukmin itu menyiksa dirinya dengan kasmaran. Masya Allah. Itu jawaban yang paling mantap. Masya Allah. Itu tadi faedah dari Ustaz Nu'man, beliau nukil dari secara makna. Dari Ustaz Abdul Qadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau. Kemudian, apakah seorang yang sakit jantung dan harus minum obat sebulan selama bulan Ramadan harus bayar fidyah atau mengqadha puasanya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Kalau diharap, sakit itu ada dua. Sakit itu ada dua. Ada sakit yang diharapkan sembuhnya, ada sakit yang tidak diharapkan apa? Sembuhnya. Kalau tidak diharapkan kesembuhannya, fidyah. Tidak qadha. Kalau tidak diharapkan. Saya ulang ya, kalau tidak diharapkan kesembuhannya, ini penyakit akan terus menerus sampai nanti. Ya, maka dia fidyah tidak qadha. Tapi kalau diharapkan kesembuhannya, minum obat sebulan, setelah itu dia akan sehat, maka qadha. Tidak, fidyah. Wallahualam. Bagaimana cara membayar fidyah yang dianjurkan, Ustaz? Seperti di Al-Quran. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan satu orang miskin. Itu sudah sempurna. Itu sudah sempurna. Makanan satu orang miskin. Iya. Bagaimana cara kalau zakat tambak ikan itu berapa persen, Ustaz? Zakat tambak ikan. Empang. Iya. Tidak ada zakat tambak ikan. Kecuali hasil ikannya. Ya. Mungkin itu yang dia maksud. Iya kan? Iya. Kita punya empang kan? Iya.
kemudian kita panen. Kita jual ikannya, ikan bolu misalnya. Ini masuk di zakat perdagangan. Masuknya di zakat perdagangan. Kita baru hitung tadi, zakat perdagangan nisabnya ikut ke perak. Berarti berapa tadi? Dengan harga 12.000 sekarang. Tadi berapa tadi? 7.140.000. Itu nisabnya. Itu nisabnya. Kalau itu tersimpan setahun hasil ikan itu, maka keluar zakatnya 1/40. Bagi 40 keluar zakatnya. Wallahualam. Jika seorang anak berinfak untuk pembangunan masjid dan pahalanya diniatkan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, apakah pahala itu terhitung pahala jariah juga bagi kedua orang tuanya? Iya, karena selama masjid itu dipakai, dia menjadi sebab, ya, masjid itu ada juga, dipasang misalnya keramiknya, dibangun dindingnya, ya, atau dia sumbang karpetnya. Ya, selama karpetnya itu dipakai, jariah. Iya. Demikian pula nanti kalau gara-gara ada karpet dia, menjadi sebab adanya karpet lain lagi, ya dia dapat juga. Karena dia menjadi sebab dari kebaikan yang muncul. Wallahualam. Bagaimana perhitungan zakat harta tabungan yang telah tersimpan selama 1 tahun, tetapi bercampur dengan bunga bank? Dan ulang. Bagaimana perhitungan zakat harta tabungan yang telah tersimpan selama 1 tahun, tetapi bercampur dengan bunga bank? Dan kapan waktu dikeluarkan zakat harta tersebut, Ustaz? Baik. Terkait dengan waktu dikeluarkannya dulu, ini yang paling cepat. Ya, kalau berusia setahun. Karena syaratnya itu harus tersimpan setahun. Seketika berusia setahun, maka kita keluarkan zakatnya. Kita keluarkan zakatnya. Dan boleh kita kedepankan keluarkannya, misalnya sebenarnya nanti masih setelah Ramadan. Boleh kita kedepankan di Ramadan ini, boleh. Karena kalau sudah ada sebabnya, boleh dikeluarkan. Boleh dimajukan zakatnya, kalau zakat harta. Iya, dikeluarkannya tadi 1/40 dari harta yang kita miliki. Adapun terkait dengan bunga banknya, tidak boleh kita campur di situ. Kita ambil bunganya dan kita bebaskan diri darinya dengan memberikan kepada orang miskin. Memberikannya kepada orang miskin. Bukan niat sedekah, tapi niatnya berlepas dari dosa. Wallahualam. Bagaimana cara mendidik jiwa agar jiwa ini tenang? Ya, didik dengan zikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Ya kan? Yes. Itu paling ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakannya. Apa ayatnya, Nu'man? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kita baca Al-Quran, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi tenang untuk kita. Baik Ustaz, 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana sikap kita ketika ponakan dari suami mengundang acara ulang tahun dirangkaikan dengan acara buka puasa? Apakah sudah benar sikap saya? Sudah izin pada suami untuk tidak hadir, namun suami protes dan marah. Ulang-ulang. Ada acara ulang tahun dirangkaikan dengan acara buka puasa. Apakah sudah benar sikap seorang istri ini, Ustaz? Dia sudah minta izin untuk tidak hadir, tapi suami marah dan protes. Kenapa dia marah dan protes? Ya karena ponakan suaminya. Ya, tadinya sebenarnya selesaikan saja dulu. Kita mungkin bisa kasih tahu dulu suami bahwa dalam syariat kita tidak ada acara ulang tahun. Iya, itu dulu yang dijelaskan kepada suaminya. Jangan langsung izin, langsung tidak mau hadir. Gitu. Nasihati dulu, kasih tahu dulu apa yang kita pegang, bahwa itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah dikasih tahu tapi tidak juga ya dipedulikan karena belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghindar, alhamdulillah. Ya, maksudnya alasan dengan alasan yang lain dulu. Sampai nanti dinasihati lagi, dikasih tahu lagi, diberitahu alasannya. Dan alasannya jangan pas-pas kejadian. Kalau bisa ya sebelumnya begitu. Supaya tidak terlalu ini. Iya.
menghindar, itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat keadaan. Kalau kita tidak hadir, kalau misalnya sampai suami marah besar, ya kita hadir saja dengan hati yang mengingkari, ya. Itu kalau tidak bisa menghindar sama sekali. Daripada di rumah pesta ranjang, ya tidak dikasih nafkah misalnya. Adapun marahnya kita bisa tahu marah suami tak, ya paling marah di muka sedikit, setelah itu sebentar, ya alhamdulillah, ya dikasih makan sedikit sudah, iya lembut lagi, masya Allah Muhammad ketawa, ya maka alhamdulillah kita bisa ukur suami kita yang tahu bagaimana kemarahannya karena kita hidup bersamanya, iya. Yang jelas bukan Muhammad suaminya ini, kan dia cuma ketawa saja, iya. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Apa hukum mengangkat tangan pada saat kunut witir dan apakah boleh tidak mengangkat tangan saat kunut witir karena kita tidak mengetahui arti dari doa kunut imam? Iya. Terkait dengan kunut witir mengangkat tangan atau tidak, ya ada pembahasan di kalangan para ulama fikih. Mereka ada yang mengatakan angkat tangan berdalil dengan dalil umum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menolak kosong tangan yang terangkat ketika berdoa. Dalilnya hadis umum sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Sebagian lagi ulama mengatakan tidak angkat tangan dalam doa kunut. Kenapa? Karena tidak dinukil dari Nabi SAW mengangkat tangan dalam doa kunut. Makanya mereka tinggalkan. Dua alasan ini tadi ya sama-sama kuatnya, tapi siapa yang melihat penukilan bahwa Nabi tidak lakukan, ya maka itu yang lebih baik. Wallahu alam. Baik. Alhamdulillah, waktu kita sudah menunjukkan jam 23.18. Jadi sudah saatnya kita mengundur diri Ustadz. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di acara takjil tanya jawab Islam insya Allah besok. Kemudian sebelum kita akhiri, sebagaimana biasa di akhir acara kita ini ada pembagian hadiah semua tentang jenazah dari menjelang kematian hingga setelah kematian. Oh, tadi Anda lupa sebutkan ada di situ hukum ikut jenazah bagi perempuan. Jadi bagaimana Ustaz? Saya serahkan Ustaz. Boleh. Kalau Nah, begitu, saya cuma kasih tahu. Saya lupa singgung tadi bahwa ada pembahasannya. ya udah, ini isyarat nih kalau begitu. Maksudnya Saya cari ini, siapa tadi yang bertanya ini? Oh iya, yang kayak di film-film ini Ustaz ya. oh iya baik. Baik. Jadi yang bertanya ini atas nama Andraini Ghaniyah. Masya Allah, Anda berhak untuk mendapatkan buku semua tentang jenazah. Jadi di dalam ini alhamdulillah sudah lengkap Ustaz ya. Dalil-dalil, kemudian bagaimana hukum tentang jenazah. Buku ini ditulis langsung oleh guru kita, Ustadz kita itu Abu Suf Bedbima Hafizahullah Ta'ala, Masya Allah. Segera saudari Andraini Ghaniyah untuk menghubungi pihak admin di Facebook Abu Yusuf Bedbima Official. Kami ulangi, saudari Andraini Ghaniyah berhak mendapatkan hadiah buku dan silakan menghubungi admin Facebook Abu Yusuf Bedbima. Baik. Alhamdulillah, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk senantiasa menjaga kesehatan ya. Karena akhir-akhir ini cuacanya tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin ya. Banyak yang sudah terganggu kesehatannya ya, dan juga kita berharap dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan guru-guru kita ya, ustaz-ustaz kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka sehingga kita terus masih diberikan ilmu-ilmu oleh mereka. Kemudian kami mengucapkan jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya pada malam hari ini.
Dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah memberikan pertanyaan namun belum sempat terjawab. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada manajemen Musola Hafayu dan semua kru Ayub yang bertugas. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu murni dari kesalahan kami sendiri. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.